Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan video penjelasan dari laporan 23, yaitu dari saya Abid Safar Romibuddin dan teman saya Yusril Huda Bayaki mengenai model prediksi asuransi kesehatan. Seperti yang dijelaskan pada introduction, kenalannya, regresi linear adalah model linear, model yang mengasumsikan hubungan linear antara variabel input X dan variabel output tunggal Y. Yang dapat dikatakan bahwa Y dapat dihitung dari kombinasi linear variabel input X. Untuk fitur datanya ada usia, jenis kelamin, BMI, anak, perokok, wilayah, dan biaya dalam hal asuransi. Langkah pertama yaitu kita mengimport library terlebih dahulu. Pertama kita run terlebih dahulu, yaitu mengimpor library Pandas dengan nama lain PD, dan AMPI dengan nama lain MP, matplotlib.pyplot nama lain PLT, dan Sieben dengan nama lain SNS. Penamaan ini yaitu bertujuan untuk mempermudah dalam pemanggilan nantinya dan lebih ringkas. Untuk perintah %matplotlib inline ini agar hasilnya dapat divisualisasikan secara langsung di Google Colab. Kemudian langkah kedua yaitu mengimport datasetnya. Kita pastikan untuk mengupload dataset yaitu bentuknya CSV. Di sini kita sudah mengupload data CSV-nya yaitu health_insurance.csv. Kemudian kita copy paste di df sama dengan pd.read_csv garis miring konten garis miring health_insurance.csv. Ini tadi yaitu data sheet yang sudah kita upload. Kemudian data sama dengan df.copy dan data.head dapat kita run terlebih dahulu. Dapat dilihat data dari data CSV sudah dapat ditampilkan. Kemudian kita lakukan masukkan perintah print data.save. Perintah ini untuk mengetahui berapa baris dan kolom yang hasilnya dalam format tabel, baris, dan kolom. Kemudian print dalam kurung data.dtypes berfungsi untuk menampilkan tipe-tipe dari data yang ditampilkan. Untuk umur itu NT64, jenis kelamin objek, BMI 64, anak NT64, rokok objek, wilayah objek, dan charge 64, dtype objek. Kemudian menambahkan fungsi print dalam kurung data.isna kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup. Kita sebaran datanya bersih tanpa ada nilai yang hilang atau nol. Fungsi isna dalam kurung buka kurung tutup ini untuk mendeteksi nilai yang hilang. Dapat dilihat di sini semua hasilnya nilainya 0. Dtype-nya INT64. Kemudian proses memvisualisasikan data. Pertama kita tambahkan terlebih dahulu sintaks tips sama dengan SNS download underscore dataset dalam kurung tips. Kita coba run. Hasilnya akan seperti ini. Sintaks tips sama dengan SNS download underscore dataset tips untuk mendefinisikan perintah di bawahnya yaitu nsn.parplot dalam kurung data sama dengan tips kurung tutup.
Kemudian plt.show kurung buka kurung tutup ini menampilkannya secara visual. Proses membandingkan data berdasarkan wilayah. Pertama kita masukkan perintah print data region wilayah dot value underscore cons kurung buka kurung tutup. Perintah print data region ini menampilkan wilayah dan nilai data. Wilayahnya yaitu ada southeast, southwest, northwest, dan northeast. Kita coba run terlebih dahulu. Ya, untuk southeast-nya ini atau tenggara 364, kemudian southwest barat daya 325, northwest barat laut 325, dan northeast timur laut 324. Name region di tabnya INT64. Kemudian kita tuliskan kembali sintaks tips sama dengan SNS root underscore dataset dalam kurung tips untuk menampilkan hasil grafik dari data dan wilayah yang telah ada. Kita coba run terlebih dahulu. Hasilnya akan seperti ini. Ada grafik batang ini. Conplot di sini sns.conplot berfungsi menghitung jumlah data yang sama. Dapat kita lihat dari grafik ini, dari southwest, northwest, dan northeast memiliki jumlah yang kurang lebih sama. Dan data dari wilayah tenggara atau southeast merupakan data yang paling banyak, yang berwarna oranye. Membandingkan data berdasarkan gender. Kita masukkan terlebih dahulu perintah print data kurung kotak sex kurung tutup dot value underscore cons kurung buka kurung tutup digunakan untuk mencetak data seks atau jenis kelamin dengan menghitung nilai dari jumlah male atau laki-laki dan female perempuan. Kita coba terlebih dahulu. Ya, untuk data keluarannya outputnya male laki-laki 676 dan female perempuan 662. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah tips .snsload underscore datasets kurung buka tips kurung tutup seperti langkah di atas. Kemudian colors sama dengan sns.color underscore palettes dalam kurung pastel 0/5 untuk memberikan perbandingan pada hasil visualnya nantinya dengan warna yang berbeda. Kemudian menampilkan data dari perbandingan yang diberi label male dan female dalam grafik. Fungsi auto pct sama dengan %of persen digunakan untuk menampilkan persentase pada setiap potongan. Kemudian plt.show kurung buka kurung tutup untuk menampilkan plot yang sudah dibuat. Kita coba run terlebih dahulu. Dapat dilihat untuk laki-lakinya ini pada diagram lingkaran sebesar 51%, berwarna biru muda, dan untuk female perempuannya ini sebesar 49%, berwarna oranye. Hasil dari data yang sudah ditampilkan dapat kita simpulkan untuk rasio data pria dan wanita ini hampir sama. Untuk pria male yaitu 51% dan untuk perempuan atau female 49%. Membandingkan rasio gender dalam kategori pokok. Perintah print berfungsi untuk mencetak data jumlah yang perokok dan non perokok. Selanjutnya di sini perintah sns.conplot untuk mengetahui jumlah data dari male dan female yang merokok serta non perokok dengan warna yang berbeda pada grafik. Kemudian memberi judul pada grafik yaitu membandingkan rasio gender dalam kategori perokok. Untuk sumbu X label jumlah angka yang dihitung dari data, sedangkan sumbu Y label untuk seks atau
maupun jenis kelaminnya. Dari data di atas dapat dilihat jumlah non-perokok sangat bisa dibandingkan perokok di kedua kategori gender. Untuk jumlah perokok laki-laki dan perempuan kurang dari 300 dan untuk jumlah non-perokoknya 1000-an. Selanjutnya, mendistribusi atribut usia. Pertama kita tuliskan sintak tips sama dengan s.load underscore dataset dalam kurung tips seperti di atas, kemudian sns.isplot untuk membuat histogram dengan data input adalah x umur. .kde sama dengan trueplot adalah metode untuk memvisualisasikan distribusi pengamatan jika benar. Perkiraan fungsi didistribusikan kumulatif. Kemudian menambahkan color sama dengan sns.color underscore path dalam kurung color print untuk menambahkan warna pada histogram dan plt.show dalam bentuk buka kurung untuk menambahkan plot yang dibuat. Dapat dilihat dari grafik dan dari histogram yaitu dinamis dari usia 15 sampai 65 tahun. Selanjutnya, membandingkan data berdasarkan hitungan anak. Perintah pertama kita tuliskan sintak tips sama dengan sns.load underscore dataset dalam buka tutup kurung tips seperti di atas, kemudian menuliskan color sama dengan sns.color underscore pastel untuk memberikan warna yang berbeda-beda nantinya. Kemudian masukkan data anak, kemudian memberi label 0, 1, 2, 3, 4, and 5 yang nantinya akan ditampilkan dalam presentase seperti di atas. Selanjutnya proses dapat dalam dilihat dalam diagram presentasi yang belum memiliki anak adalah terbesar yaitu 43% dan presentasi terkecil yang memiliki anak 5 yaitu sekitar 1%. Selanjutnya proses mengkodekan atribut kategorial dalam dataset. Jenis kelamin dikodekan sebagai pria 1 dan wanita 0. Perokok dikodekan sebagai ya 1 dan tidak 0. Region diubah menjadi 4 kolom. Barat, Daya, Tenggara, Barat Laut, dan Timur Laut. Di sini perintah processing import label coder untuk mengkodekan label target dengan nilai antara 0 dan 1. Kemudian memberi label mulai dari exact, BMI, children, smoker, region, dan target yang dapat ditampilkan pada output di atas. Data ini mencakup data penting yaitu jenis kelamin dan jumlah perokok atau non-perokok. Di sini pertama menuliskan from cycle represent import one hot encoder dan from cell compose import kolom transform. Kolom transport atau transformator, kolom menerapkan transform ke kolom narik atau pada data frame. Penaksir ini memungkinkan kolom atau subset kolom yang berbeda dari input ditransformasikan saat terpisah dan fitur yang dihasilkan setiap transformator akan digabungkan untuk membentuk fitur tunggal. Selanjutnya memisahkan variabel dependent dan variabel independent. Daftar indeks min1 mengacu pada elemen terakhir. Min1 memenuhi standar yang sama seperti di atas. Karena ini mendapatkan skala sebelum elemen terakhir, tetapi bukan elemen yang terakhir. Selanjutnya, pada program ini, space digunakan untuk mengetahui berapa baris dan kolom dan hasilnya dalam bentuk format tuple dalam kurung baris dan kolom. Selanjutnya data pengujian. Di sini data pengujian ini menggunakan perintah juga untuk print space digunakan untuk mengetahui berapa baris dan kolom hasilnya dalam bentuk format tuple baris dan kolom dari hasil data type. Lalu untuk selanjutnya menskalakan data. Skalakan data ini juga menggunakan perintah print dengan perintah print dalam kurung data.var tutup kurung untuk mencetak data variabel yang nantinya untuk diolah dalam perhitungan.
Lalu jika semua persiapan pemrosesan data selesai, kemudian melatih model. Model dilatih dan diuji, kemudian mengevaluasi kinerja model. Nah, di sini mengevaluasi model. Kita masukkan perintah print dalam kurung main absolute error petik koma main underscore absolute underscore error dalam kotak kurung buka tutup y underscore test koma y underscore pret untuk menjalankan rumus mencari MAI dan dapat dilihat pada output didapatkan hasil 02, sekian. Selanjutnya kemudian mencari main code error, kita masukkan perintah print buka tutup kurung main code error koma main underscore code koma error buka tutup kurung y underscore test koma y underscore pret tutup buka tutup kurung dapat dilihat output hasil MSI adalah 0,1 sekian. Kemudian mencari root main code error dengan menuliskan print buka tutup root main code error koma np titik rt buka tutup kurung main underscore code buka tutup underscore error buka tutup kurung tutup y underscore test koma y underscore pret dan hasilnya output RMSA adalah 0,3 sekian. Untuk mencari nilai R2 kita masukkan rumus 1 kurangi RSS per TSS dan menuliskan perintah print buka tutup kurung R squared false koma R2 underscore scores buka tutup kurung y underscore test koma y underscore pret dan hasilnya dari R2 adalah 0,8 sekian atau hampir 87%. Lalu membandingkan nilai aktual dan prediksi. Untuk membandingkan, kita tuliskan perintah syntax compare sama dengan pd data frame untuk membandingkan data dengan fungsi compare, di mana data yang dibandingkan adalah staff dan data pembanding adalah autos.df sama dengan pd.dataframe untuk outputnya adalah nilai aktual dan nilai prediksi. Dapat dilihat, kita coba membandingkan nilai aktual atau nyata dengan nilai prediksinya. Untuk nilai aktual 1,8888680 diprediksi 1,880,189. Lalu untuk nilai aktual min 0,7339118 diprediksi min 0,551531. Lalu untuk nilai aktual min 0,469525 diprediksi min 0,395612. Lalu seterusnya untuk nilai aktual min 0,360760 diprediksi min 0,243868. Terakhir untuk nilai aktual min 0,311786 diprediksi min 0,320893. Mungkin begitu presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.